Oke, talenan matching sama rambut ya nggak sih? From 10 to 5 every Saturday. Itu awal namanya terbentuk. Nah, itu jam gitu. latihan sebenarnya ya. Itu jam latihan, jam hangout. I Will Fly yang kalian dengar selama ini sampai sekarang itu adalah versi asli. Jadi tidak rekam ulang. Karena lagu itu nggak nyangka banget hit sampai masuk chart. Guys, stop dulu guys, sebentar guys. Aku mau nanya dong gitu kayak kalian ibu sama anak apa adik kakak sih? Terus ibu sama anak gitu. Jadi kayak it's amazing sih lagu You, mereka nyanyi bareng mama sama anaknya gitu. Kalau nggak enak lo semua diem aja. Pura-pura enak. Halo, welcome to Relate. Gue Imel. Gue Thomas. Dan kami dari 10 to 5. It's so nice to be here. Thank you for inviting us. Ini kita hari ini mau Kita ngapain nih? Gibah. Mau ngobrol-ngobrol Gibah di sambil dapur. Gibah di dapur. Ih, paling sedep tau gibah di Iya dapur. sih. Iya, sambil masak ya kan. Dan hari ini mau masak ayam sambal mata. Ini bahan-bahannya udah disiapin di sini, terus kita mau masak. Tapi, harus ada kerjaan ya, motong-motong, oke? Oke, talenan matching sama rambut ya nggak sih? Seru ya? Oke, kita pilih dulu coba ya. Langsung nih ya? Langsung dong, sambil potong-potong boleh ya? Masakan Bali nih. Hari ini masak ayam sambal mata itu emang karena menu andalannya Kak Imel ya atau? Suka sih aku sambal mata di rumah bikin, emang aku suka pedas juga, jadi ya udah, ini cocok lah. Kita hari ini masak ini Ini dan berapa banyak? dan ayam juga favorit. Sampai lo pegal atau kurang, tambah lagi. Ya mungkin musisi bisa relate ya kalau makanan backstage kita adalah Hokako bento ya kan. Iya betul. Jadi akhirnya karena manajemen mikir kayak aduh gitu bosan banget masa tiap manggung makanannya itu gitu. Nah akhirnya anak-anak band sepakat ini dong gitu. Maksudnya di Riders dimasukin bahwa kita pengen kayak nasi box yang menunya tuh full menu gitu. Maksudnya 4 sehat 5 sempurna gitu. And then harus ada buah-buahan. Pastilah gitu, dipastikan harus ada buah-buahan, jadi kita juga bisa makan buah gitu. Sama Itu ini aja ya, sih. kue pasar ya. Nah, sama jajanan tradisional, kita tuh prefer banget jajanan tradisional sih, suka gitu. Jadi ya harus ada, sampai kita tulis di rider sih. Makanya banyak juga ayamnya. Ya, gue mulai ambisius nih masaknya nih gue. Ambisius kayaknya. Ini lama kan ya sambil masak ya, karena sejarahnya panjang nih gitu. Jadi 10 to 5 itu terbentuk tahun 98 sebenarnya di Australia. Zaman masih pada kuliah. Ketahuan deh umurnya ya kan. Nah terus, iya anak-anak Indonesia kan kalau kuliah di luar negeri ya mereka nggak mungkin lah spend banyak uang untuk hangout atau apa. Jadi akhirnya daripada kayak mikirin untuk yang aneh-aneh, udahlah kita ngeband yuk ngapain gitu. Nah kebetulan gitaris 10 to 5 yang dulu namanya Robin itu dia udah punya rumah di sana. Jadi dia setiap Sabtu dengan teman-teman band 10 to 5 selalu memutuskan untuk guys di rumah yuk kita jamming atau nggak apa hangout from 10 to 5 every Saturday. Itu awal namanya terbentuk. Nah, itu jam gitu. latihan sebenarnya ya. Itu jam latihan, jam hangout sebenarnya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore gitu. Kalau ditanya lama banget ya nggak tahu juga kenapa lama banget. Tapi mungkin anak Indo di sana ya mikir daripada ngabis-ngabisin uang buat hangout atau apa mahal kan gitu. Jadi mendingan udahlah kita jamming aja bikin-bikin lagu. Jadi aku tuh baru join 10 to 5 sebenarnya 2001 di saat vokalis mereka memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan ngeband gitu. Tapi memang harus diakui, ini anak-anak 10 to 5 ini semuanya jago banget bikin lagu gitu loh. Jadi waktu di Australia, kayaknya mereka saking banyak waktu luangnya mereka bikin lagu terus ya kan. Terus aku pernah nanya nih sama mereka gitu, guys ini lagu nggak lo apa-apain gitu. Enggak lah, kita mah ngeband buat hura-hura aja gitu. Emang kita suka musik.
dan Ten to Five tidak ada yang backgroundnya sekolah musik, semuanya otodidak gitu kan. Ketemu Thomas ini karena waktu itu drummer kita mau cabut, dan akhirnya kita berpikir kita mesti audisi nih, cari drummer baru. Ya udah akhirnya ketemulah Thomas di tahun 2011. I Will Fly yang kalian dengar selama ini sampai sekarang itu adalah versi asli. Jadi tidak rekam ulang. Jadi bener-bener itu versi rekaman yang pertama kali diumumin menang gitu. I will fly into your arms and be with you. Nggak rekaman ulang karena produser gue bilang katanya moodnya nggak dapet. Katanya mungkin beda ya ketika rekaman, ketika waktu di rekaman di Mustang, di Radio Mustang mungkin gue nggak ada beban sebagai ini rekaman industri atau gimana gitu. Tapi setelah direkam ulang di studio beneran, akunya nervous gitu karena beban gitu. Lagu ini hits. Karena lagu itu nggak nyangka banget hit sampai masuk chart. Padahal kita bukan ya professional musician pada saat itu. Gue inget banget masuk chart sampai ngalahin Peter Pan waktu itu. Masih Peter Pan ya? Peter Pan. Masih Peter Pan. Bocil tadi dong. Masih Peter Pan. Jadi waktu itu sampai ngalahin Peter Pan kayak gitu, kayak masa sih gitu. Terus aku inget banget radio tuh sampai bingung ini masuk chart Indonesia apa Barat nih gitu karena bahasanya Inggris gitu-gitulah. Ya udah. Akhirnya dan dulu tuh karena yang ikut lombanya itu aku, jadi aku menyebutkan nama email. Jadi waktu itu I Will Fly email. Terus akhirnya aku revisi bahwa sorry gue ada band namanya Ten to Five. Jadi tolong direvisi, jangan bilang I Will Fly email tapi I Will Fly Ten to Five gitu. Oke. Jadi dari situlah. Ya udah akhirnya rekaman ya itu versi asli, tidak diulang lagi, nggak direkam ulang gitu. SMP. Enggak yang di mall yang gue mesti iya bener. Jadi dia cerita kita lagi manggung di mall and then gue mesti berhentiin musik gitu ya karena gue ngelihat ada seorang ibu sama anak cewek yang mereka nyanyi berduaan gitu. Terus gue sempet pas lagu You, terus gue bilang sama mereka, maksudnya sama anak-anak band, guys stop dulu guys, sebentar guys, aku mau nanya dong gitu kayak kalian ibu sama anak apa adik kakak sih? Terus ibu sama anak gitu. Jadi kayak it's amazing sih lagu You, mereka nyanyi bareng mama sama anaknya gitu. Ya nggak nyangka aja sih, nggak nyangka. Ya saya kayak dalam hati berpikir, tua. Iya, tapi ya kalau lagu umurnya udah panjang, ya that's a good sign aja sih. Sebagai songwriter, kita merasa berhasil aja gitu bikin lagu yang umurnya panjang gitu kan. Karena dengan teknologi kayak sekarang, era digital and whatsoever itu di industri tuh lagu sekarang umurnya udah pada nggak panjang gitu. Jadi buat kita satu kebanggaan sendiri aja sih punya lagu-lagu yang umurnya tuh panjang gitu. Bulan Maret nih acara dari sebuah kampus. Ini proyek besar nih kan? Ini proyek pertama ya kita ya, seperti ini ya nggak sih? Iya. Kita akan berada di tengah-tengah sebuah pementasan teater musikal yang menarik juga sih karena ini mengangkat generasi 2000-an gitu. Lucu sih, ini satu konsep teater musikal yang menarik karena mengangkat tema itu dan Ten to Five menjadi bagian di dalamnya gitu. Itu soon banget bulan Maret ya, awal bulan Maret ini. Ini namanya adalah Anak Jaksel The Musical. Jadi pastikan di Galeri Senayan Jakarta, pastikan tiketnya dapetin karena ini kayak peminatnya banyak banget sih ya nggak sih? Iya, Secara generasi 2000-an sekarang lagi balik lagi ya kan trennya untuk menyukai musik-musik angkatan lama. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak, Boleh dong. Mbak Ina sama Mas Thomas berdua aja atau bawa temen? Oh, kebetulan nih, dia udah datang nih. Kayak dia datang karena dia cium ayam goreng gue deh kayaknya.
Panggil Yasmin dong, Tom. Yuk, Yasmin. Yasmin. Masak-masak Hadir. yuk. Mari kita masak-masak. Hai. Apa kabar? Wanginya cium sampai sana ya? Gara-gara kayaknya anak Jaksel ini tuh lagi diomongin banget ya dari tahun 2018, apa-apa Jaksel gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Gak tahu kenapa gitu. Nah, aku tuh kayak kalau misalnya kita denger sama portray Jaksel yang dibicarain sama orang-orang di sosial media, nah aku tuh kayak mikir emang Jaksel begitu ya gitu. Terus aku kayak ngebatin gitu, kayaknya dulu era Jaksel di zaman gua SMA nggak kayak gitu deh gitu. Jadi kayak kangen, kangen sama masa-masa dulu Jaksel di tahun 2000-an kayak gimana gitu. Akhirnya jadi kayak pengen deh nostalgia dan akhirnya dikonsepin ke sebuah pementasan teater musikal gitu. Ini by the way nggak gosong kan belum? Nggak kan? dong. Oke. Aman. Dulu nih Time to Five tuh hobi ya Kak Imel jadi bintang tamu di pensi, Iya, ya betul, kan? betul. Nah jadi di salah satu cerita di Anak Jaksel dan Musical ini adalah di mana ada dua sahabat ini tuh yang merealisasikan bucket list mereka gitu. Karena nih si dua sahabat ini waktu pas SMA sempat berantem terus ketemu lagi di tahun 2024 sekarang gitu. Awalnya awkward tapi akhirnya mau nggak mau mereka harus reconnect lagi karena ada kerjaan. Cuci piringnya Bapak. Nah pas yang mulai reconnect lagi dia ini nih menemukan buku best friend-nya zaman dulu gitu. Nah pada saat itu checklist nonton band favorit bareng. Nah kenapa harus direalisasikan? Karena dulu pas SMA nggak sempet nih nonton band favorit barengnya itu di pensi. Nah jadi nanti Time to Five itu hadir di Anak Jaksel dan Musical itu bagian dari cerita gitu. Jadi si dua sahabat ini salah satunya nge-surprisein sahabatnya itu. Ini kan waktu itu kita berantem, kita nggak sempet nonton band favorit kita. Sekarang gue hadirin nih Time to Five buat lo gitu. Jadi kayak gitu. Bikin haru untuk di apa Ini namanya? nostalgia sih ya jadinya ya. Nostalgia. Kita karena ini pengalaman pertama belum kebayang juga sih ya bakal kayak apa ya. Tapi ya kalau aku pribadi karena aku udah pernah ikut nimbrung involved di teater musical gitu, jadi kayak ya mungkin mencoba untuk mungkin nggak akan jauh beda gitu seperti itu. Nanti ada ya terutama lebih ke technical sih sebenarnya. Kayak tadi aku nanya Yasmin, ini ntar gimana nih gitu. Secara kan kalau teater musikal ya kita kan live di depan penonton, nggak ada tuh yang namanya silam-silam nanti kayak editing dulu apa segala macam ya, semua harus on the spot gitu. Ya paling lebih nanya-nanya kayak gitunya sih gitu. Ayamnya udah selesai, kita sekarang bikin sambal matahnya ya. Ini aku ganti ini ya, ganti adegan berarti ya. Ganti. Ih, sudah Wah, jadi. ini. Nggak sabar. Oke. Udah jadi nih, gengs. Aduh, enak banget. Apa-apa dimatah-matahin ya. Bener-bener. Apa-apa dimatah-matahin. Oke, sudah jadi, sudah Sudah bebenah. jadi. Nanti cuci piring ya, Tom? Siap, Bu. Aku yang makan ya. Iya, kalau makan. Jadi ini ceritanya ayam sambal matah anak Jaksel, Cel. Kalau nggak enak lo semua diem aja, Cel. Pura-pura enak. Pura-pura enak. Gitu. Aku pengen yang dapet minyak-minyaknya gitu Iya, sih, aku juga ya lagi. kan? Oh my god, it's good. Gimana Mas Thomas? Enak. Ini bawang-bawangnya Mas Thomas. Harusnya enak. Enak beneran sih. Kurang nasi ya? Enak lagi. Gue ya? Oke, thank you so much guys udah ngikutin kita masak. Tadi yang ngobrol-ngobrol segala macam bareng sama Yasmin juga. Yang pastinya beli tiket tadi ya, jangan lupa ya. Dan ketemu sama kita tanggal 9 Maret di Anak Jaksel Theater Musical. So we're signing out. Thank you so much. Bye. Bye.